Shalom Super Youth. Shalom. Kok tidak ada suaranya? Shalom Super Youth. Shalom. Yuk kita mau bangkit berdiri malam hari ini. Kita mau datang pada Tuhan kita. Kita mau memuji. Kita mau tinggikan nama Tuhan kita. Ayo semuanya yuk berdiri yuk. Yang mau maju ke depan juga boleh. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan kita. Kita mau berapi-api malam hari ini. Yuk. Haleluya, yuk tepuk tangan semuanya. Kita percaya bahwa malam hari ini kita dibebaskan oleh Tuhan kita. Haleluya. Di dalam ragu, tiba saatku berjalan, mengambil langkah iman, menjawab panggilanmu. Perlahan aku tersadar dahsyatnya pikiranmu. Kau curahkan bagiku, ku percaya padamu. Semuanya. Kau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencanamu. Sekarang ku melangkah memenuhi panggilanmu. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Haleluya. Betapa aku melihat kuasa pekerjaanmu. Dosa mau terkalahkan, sambut hidup yang baru di dalam kemenangan. Semuanya. Kau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencanamu. Sekarang ku melangkah memenuhi panggilanmu. Yesus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar. Yesusku, Yesusku. Haleluya, ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar. Yesusku, Yesusku. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar. Yesusku, Yesusku. Kau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi waktu serius. Sekarang ku melangkah. Haleluya, Yesus, Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Sekarang ku
bagi Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Tangan baginya juru selamat bagi dunia. Karena salibmu Selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Yesus Tuhan Bapa yang membebaskanku, kemenanganku. dan kamu tangan lebih semangat lagi. Suaranya Tuhan yang layak ditinggikan. Mari kita serukan bersama-sama. Kemenanganku. Serukan lebih keras lagi. Kemenanganku. Mari lebih semangat lagi. Kemenanganku. Everybody let's sing. Kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Yesus Tuhan Bapa yang membebaskanku, kemenanganku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Yesus Tuhan Bapa yang membebaskanku, kemenanganku. Sebab dialah Tuhan yang besar dan kita mau datang kepada Dia. Sebab dialah Tuhan yang bertahta. Amin. Amin. Mari kita mau puji lebih lagi. One, two, three, go. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta, memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Sama-sama angkat tangan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, naikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti semuanya. One, two, three, go. Kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. It is our God. Mari tepuk tangan yang lebih keras lagi. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebab malam hari ini kita dibebaskan, kita dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Woo! Sama-sama kita mau katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, katakanlah dan bertanda, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. It is our God. Datang. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Shalom semuanya. Oke, keras banget itu ya di belakang. Shalom semuanya. Oke, hari ini aku akan memberikan pengumuman di sore ini. Oke, pengumuman yang pertama, selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Apakah ada? Oh, ada di situ. Aku mau kenalan dong. Halo, namanya siapa? Catherine. Catherine. Halo Catherine, besok datang lagi ya. Udah gak sih? Udah, oke. Ada lagi gak ya? Udah ya, satu toh ya, teman kita Catherine. Oke, untuk hubungan selanjutnya ada teman kita yang ulang tahun di minggu ini, yaitu tanggal 4 Agustus, Jimmy Limin. Yang mana ya? Ada nggak? Oke, hubungan selanjutnya ada 5 Agustus, Christabella Angelina. Gak datang juga. Oke, mungkin teman-teman yang mengenal bisa berikan ucapan. Untuk hubungan selanjutnya akan diadakan doa Revival Youth hari Kamis 15 Agustus di gereja ya teman-teman. Dan untuk pengumuman selanjutnya, jemaat yang sudah mendaftar kelas Discipleship Journey setelah ibadah dapat berkumpul untuk pengarahan. Jadi teman-teman yang mengikuti Discipleship Journey bisa datang setelah ini ya. Lalu untuk pengumuman selanjutnya akan diadakan rapat pengurus setelah ibadah. Buat teman-teman pengurus bisa datang setelah ibadah ini kumpul ya. Oke, untuk persembahan kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu pada kami Tuhan untuk seminggu ini. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami, tangan-tangan yang memberi ini ya Tuhan, agar dapat memberkati orang lain dengan maksimal mungkin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati.
semua sangat berarti bagi kami. Jika sebentar kami ingin duduk diam, mendengarkan firman-Mu, buka telinga dan hati kami untuk bisa menangkap rema dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya. Shalom. Woi, kencang sekali. Ya, teman-teman, kita memasuki bulan Agustus. Ye. Ye, ada yang semangat bulan Agustus? Ye. Yang sudah lomba makan kerupuk? Ye. Ada? Belum ya. Kalau bulan Agustus tuh teman-teman sering menemui apa sih kalau di bulan Agustus, guys? Apa guys? Apa Joel? Bulan Agustus identik dengan apa Joel? Hah? Lomba, oke betul. Agustus apa lagi? Pak Stefan? Upacara yang enggak pernah bolos nih ya, keren. Pasti baris paling depan ya Stefan ya. Yang belakang enggak kelihatan, kamu tinggi di depan. Lagi, apalagi kalau Agustus, apa Jocelyn? Kalau Agustus apa? Bendera, ya betul. Lagi, ada lagi enggak? Catherine, apa Catherine? Catherine, Princess. Apa? IKN. Apa IKN? Apa Catherine? Warung. Warung, itu ada permen blasternya tuh di sana. Apa Catherine? Belum ngomong. Umbul-umbul. Oke ya, ada umbul-umbul. Ya, jadi di bulan Agustus, teman-teman, di bulan Agustus itu identik dengan hari kemerdekaan. Di jalan-jalan banyak sekali jalannya yang sudah dicat gitu ya. Kemudian gapura-gapura pada diperbaiki. Gapura-gapura diperbaiki. Kalau yang sudah menikah kayak saya, nanti biasanya malam-malam ngecat jalan gitu ya. Karena sekarang saya rumahnya di pojokan gitu ya, jadi pasti dilewati orang gitu, kalau enggak kelihatan enggak enak. Jadi harus ngecat jalan, kemudian ada mulai banyak kerja bakti gitu ya, ngerok got dan lain sebagainya. Semuanya dibenahi karena menyambut hari yang luar biasa, yaitu kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke 79, bener loh ya, jangan hoak loh ini. 79 ya, yang ke-79. Ya, kalau kita melihat sejarahnya bangsa Indonesia 350 tahun dijajah oleh Belanda, betul enggak? Betul enggak? Sudah lupa semua pelajaran sejarah. Oke, kemudian dijajah Jepang berapa? Stefan? Dijajah Jepang ada yang tahu? Angkat tangan. 3,5 tahun, kebetulan yang jajah juga ada di sana. Ya, 3,5 tahun dijajah. Kira-kira kalau hidup dalam penjajahan enak enggak sih? Enak enggak guys? Enggak enak ya tentunya, apa-apa kita tidak bisa bebas. Ya semua hidupnya diatur, diperintah. Ya seperti itu. Nah rakyat Indonesia saat ini tidak lagi dijajah, tidak lagi kerja paksa. Kerja paksa zaman penjajahan namanya apa? Di gereja ya ada pelajarannya juga ya toh. Apa? Romusa, ya itu berarti pas pelajaran sejarah enggak pernah absen. Ya, Romusa, kerja paksa.
Kalau enggak nurut disiksa dan lain sebagainya. Harus membuat jalan dendels dari sepanjang barat sampai timur dan sepanjang Pulau Jawa dan sebagainya. Semuanya tidak enak ketika hidupnya ada di penjajahan. Ya, tidak merdeka itu enggak enak. Tetapi sekarang bangsa Indonesia sudah merdeka. Merdeka. Merdekanya ragu-ragu. Oke ya, bangsa Indonesia merdeka. Nah, sama juga dengan dulu teman-teman, dulu itu kita adalah hamba dosa. Ya. Di dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Manusia pada awalnya didesain, ya. Diciptakan oleh Tuhan pada awalnya itu untuk hidup di dalam rencananya. Ya, tidak ada kematian kekal, everything is beautiful, ada di Taman Eden, ya, semuanya tersedia, semua semua buah-buahan boleh kamu makan, ya. Kemudian kapan saja kita mau ketemu Tuhan itu langsung ketemu dengan Tuhan, ngobrol kayak saya sama Andra gini loh, Andra. Lagi ngapain, Indra? Gitu ya. Halo Tuhan, ya. Tidak ada jarak, tidak ada pemisah. Semuanya Tuhan sediakan yang sangat istimewa untuk manusia. Ya, buktinya manusia itu diciptakan di hari yang paling terakhir. Coba bayangkan kalau manusia diciptakan di hari pertama. Pada mulanya semuanya gelap gulita. Tuhan menciptakan manusia. Lah terus manusianya di mana, guys? Ya, karena manusia ini istimewa, ya. Tuhan menciptakannya di hari yang terakhir. Tuhan sudah menyiapkan semuanya dengan baik, ya. Kemudian diciptakanlah manusia serupa dan segambar dengan Allah. Kita semua harusnya hidup dekat dengan Allah, hidup diam di dalam rencana Allah. Tapi teman-teman, ya, karena dosa, ya, pilihan manusia itu sendiri. Ketika tidak boleh makan pohon yang ada di tengah, makan buah dari pohon yang ada di tengah, ya, pengetahuan yang baik dan buruk. Itu kemudian karena diiming-imingi sama siapa? Sama si iblis, ya, sama si ular. Akhirnya Hawa terpikat dan mengambil, akhirnya jatuhlah manusia ke dalam dosa. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibatnya adalah manusia kehilangan kemuliaan Allah. Karena hidupnya dijajah oleh dosa, makanya manusia terpisah dari Tuhan. Ya. Makanya manusia mengalami kutuk. Makanya manusia tidak ada lagi tuntunan hidup. Makanya manusia sekarang hubungannya dengan Tuhan itu rusak. Saat manusia sudah melakukan dosa, Adam dan Hawa, ketika awalnya dia sangat dekat dengan Tuhan, tidak ada pemisah dengan Tuhan, tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka sudah tahu semuanya, mereka tahu kalau mereka sedang telanjang, kemudian mereka mengambil untuk bajunya mereka. Ketika Tuhan datang, Adam, kan sebenarnya enak ya, Adam, ya Tuhan, mantap ya. Kalau saya gitu, Septian, ya Tuhan, enak banget ya. Ketika kita ada masalah, Tuhan, ya Septian, mantap ya. Ya, kan seperti itu, harusnya itu kita seperti itu teman-teman. Tapi karena dosa, ketika Tuhan memanggil Adam, Adamnya malah takut menghadap Tuhan, takut berhadapan dengan Tuhan, takut berkomunikasi dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan menjadi rusak. Tapi bukan itu rencana Tuhan.
rencana Tuhan itu bukan supaya manusia jatuh dalam dosa, supaya manusia tidak lagi bisa berhubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak mau kita itu diperbudak oleh dosa. Amin. Tuhan turun ke dunia untuk membebaskan kita semua, untuk memerdekakan kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, lanjutkan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini rencana Tuhan yang luar biasa untuk setiap manusia. Supaya manusia merdeka, supaya manusia terbebas dari belenggu dosa, dan hubungannya dengan Tuhan itu bisa kembali baik. Ya. Karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita bisa kembali lagi wadul sama Tuhan. Tuhan, aku ngadepi ini Tuhan. Tuhan tolong. Ya, Tuhan akan mendengar. Ya, karena dosa-dosa kita yang menghalangi kita untuk ketemu dengan Tuhan sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Seberapa banyak teman-teman di tempat ini yang sudah diselamatkan, angkat tangan. Ragu-ragu. Yang sudah merdeka, angkat tangan. Katakan kanan kiri, aku sudah merdeka bro. Amin. Kalau teman-teman ada di sini bersama-sama bersukacita dengan saya tadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu karena inisiatifnya Tuhan turun ke dunia supaya hubungan kita dengan Tuhan kembali baik. Efesus 1 ayat 17, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekarang kita bukan lagi tawanan. Sekarang kita bukan lagi budak dosa. Sekarang kita bukan lagi orang-orang jajahan dosa, tapi kita semua ini adalah orang yang merdeka. Kita adalah orang-orang yang free, bebas dari hukuman dosa. Kita menjadi orang-orang yang kembali berhak menerima jaminan keselamatan hidup kekal. Kita jadi orang-orang yang berhak menerima hubungan kembali baik dengan Allah. Hubungan kita kembali baik. Kita bisa ketemu dengan Tuhan. Kita bisa ada di hadiratnya Tuhan. Sekarang kita bebas. Tidak ada batasan lagi untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak lagi, karena Allah tidak lagi melihat diri kita yang penuh dosa, tetapi Dia melihat darah Kristus ada di dalam hidup kita. Saat ini kita menjadi orang yang merdeka, orang yang free. Kita bisa melihat rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Kita bisa tahu, kita tidak lagi terselubung oleh apapun. Kita bisa lihat masa depan kita. Kita bisa melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa hidup di dalam berkat Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang free, orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka. Tapi sekarang ada masalah, guys. What's the problem? What's the problem? Masalahnya adalah kemerdekaan yang sudah kita punya. Kemerdekaan yang sudah kita punya itu harus diperjuangkan. Katakan kanan kiri, kemerdekaanmu harus diperjuangkan. Ayo ngomong kanan kiri. Ya, harus diperjuangkan. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa
jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sekarang kamu merdeka, tetapi kita harus berjuang supaya apa? Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Supaya kita tidak lagi menuruti keinginan dosa itu. Emang bisa Mas Septi kemerdekaan kita atas dosa itu memang bisa hilang? Atau memang bisa direbut kembali itu kemerdekaan itu? Tidak bisa dipungkiri kalau kita itu masih hidup di dunia yang sangat penuh dengan tawaran untuk menyerahkan kemerdekaan kita kepada dosa. Kalau kita tidak hati-hati, maka kemerdekaan itu bisa direbut oleh iblis kembali dan kita akan hidup lagi di bawah perbudakan dosa. Kita harus perjuangkan. Ya, kemerdekaan yang sudah kita punya itu kita harus perjuangkan. Kita harus jaga betul-betul. Ya, supaya hidup kita hari demi hari itu merasakan kebebasan. Merasakan kemerdekaan. Ya, iblis banyak menawarkan hal-hal yang sangat-sangat menyenangkan. Ya, bisa disebut ya kalau di dunia ini banyak hal-hal yang menyenangkan ya. Ya, hati-hati teman-teman. Kelihatannya di mata menyenangkan, kelihatannya dirasakan enak, kelihatannya dilihat seru. Ya. Tapi jangan-jangan itu tipu muslihatnya iblis. Iblis itu terus bergerilya untuk merebut kembali kemerdekaan yang sudah kita terima. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah, nah ini ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat apa teman-teman? Yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelan oleh iblis? Kita bisa ditelan sama iblis karena kita tidak menjaga kemerdekaan itu dengan baik. Iblis setiap hari, setiap waktu berusaha. Ya, mungkin kita berjuang mempertahankan kemerdekaan. Ya, kita berjuang menjadi orang-orang yang merdeka. Tetapi mau tidak mau kan kita masih di dunia. Ya enggak? Dunia itu menawarkan banyak hal. Nah, iblis itu setiap hari juga berjuang, guys. Iblis itu juga berjuang sekuat tenaga. Ya, kapan ini Elvan lengah? Ya toh, kapan ini Alexa lengah? Kapan Ivan ini lengah? Ya. Kapan Joy ini lengah? Saat sendirian? Saat bersama dengan teman-teman? Saat ketika ada masalah? Oh, Marvel lengahnya ketika ada masalah. Mulailah masalah itu datang. Nah, frustasi itu Marvel. Gak ada masalah Tuhan. Mulai Tuhan itu jauh, Tuhan kok tidak mendengarkan doaku. Nah, mulai sampai situ, mulai satu. Lama-lama kita tidak terasa, lama-lama kita sudah ada di perut singa. Paham ya analoginya ya? Tiba-tiba kita sudah jatuh dalam dosa. Setiap hari, setiap detik kita digoda sama setan. Sama iblis. Ya. Ada banyak hal di luar sana yang sangat dekat dengan kita. Yang mencoba memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yang mencoba untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Membuat hidup kita menjadi tawanan dosa lagi. Kita anak-anak muda harus hati-hati. Waspada. Tekan kanan kiri. Waspada, bro. Waspada. Waspada. Ya, jangan-jangan
Singanya sudah mangap di depan kita, siap untuk nyaplok kita. Ya. Firman Tuhan tidak ngomong seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat dikunyahnya, yang dapat dicabik-cabiknya. Karena apa? Karena iblis sudah tidak punya kuasa. Ya, sudah dikalahkan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, tapi dia masih bisa menelan nih loh. Ya, artinya apa? Tidak kerasa, guys. Ya, kalau digigit kan kroso ya. Tapi ini langsung ditelan. Masa ada kalau kita lihat di Discovery Channel ya, biasanya yang binatang-binatang buas itu animal instinct ya, enggak mungkin itu si singa dapat rusa langsung ditelan tuh enggak bisa ya, kan ditangkap dulu terus digigit belakangnya, dicabik-cabik, itu kan sakit ya. Tapi kalau ditelan kayaknya enggak sakit ya, tapi tiba-tiba sudah di dalam perutnya singa. Nah, cara kerja iblis itu seperti itu. Diitik-itik gitu. Diitik-itik pelan-pelan. Enggak apa-apa, lagi iya, lama-lama tiba-tiba kita sadar, sudah jatuh terlalu dalam. Itu yang iblis kerjakan, teman-teman. Tidak terasa tiba-tiba kita sudah ada titik yang sangat dalam, jatuh dalam dosa. Nah, apa sih dosa anak-anak muda zaman sekarang, guys? Apa? Dosanya anak muda zaman sekarang apa? Enggak mungkin ngerampok, enggak lah, enggak usah ngerampok. Apa sih dosanya anak muda sekarang? Ayo, apa? Ngene aja. Hah? Apa? Coy? Minum. Apalagi dosanya anak muda sekarang? Udut. Tahu enggak udut? Ngerokok. Apalagi guys? Yang dekat dengan kita. Enggak taat dengan orang tua, ngelawan orang tua. Apalagi? Hah? Apa? Membawa nama orang tua, ya. Orang tua. Nama orang tua. Ya, apa sih dosa-dosa atau yang ditawarkan oleh iblis kepada anak-anak muda hari-hari ini? Pornografi. Ya, pornografi. Kita buka HP gitu ya. Sebenarnya sih mau bukanya aplikasi ini ya karena tugas ya. Convert Word to PDF gitu ya. Ketik convert Word to PDF klik, tapi di bawahnya ada iklan-iklan yang enggak ngenah ya toh, muncul di depan gitu ya. Astaga, dalam nama Yesus. Ditutup dalam nama Yesus. Tapi jarinya satu meja cedik dalam nama Yesus. Ora pasakara lalu. Ya. Enggak apa-apa ternyata ya. Bagus juga ya ternyata ya. Oh, ternyata orang itu seperti itu ya. Oh. Enggak apa-apa. Kemudian besok diulangi lagi. Besok diulangi lagi. Besok lebih keren lagi. Mulailah browsing. Ya, itu gambar aja yang dipecet gambar biasanya menuju website kan gitu kan. Menuju alamat tertentu. Wah, kok gambarnya enggak jalan ya ini ya, enggak seru nih, ya kan? Enggak seru dong. Mosok cuma gambar-gambar aja. Mulai dipecet lagi lah, cari lagi lah caranya gimana supaya bisa buka situs-situs porno. Ya, mulailah cari, ketemu satu situs nih, ya, diketik, enter. Wah, diblokir pemerintah ini. Aduh, Raisa buka ya kembali jadi anak alim lah gitu. Aku belum buka loh Tuhan, belum bisa buka loh Tuhan ya.
Kemudian besoknya di sekolah dibilangin temannya, oh pakai ini dong, ini pakai ini dulu, ke alamat ini dulu, baru ya dicoba. Wah bisa, ya dicoba satu video, wah bisa satu video aja. Takut dosa ya kan, satu video aja lah, durasinya yang 5 menit aja lah, sudah cukup ya. Besok dibuka lagi, besok dibuka lagi. Ya itu cara kerjanya iblis guys. Tahu-tahu kita sudah kecanduan video porno. Kalau sudah kecanduan video porno, apa gendeng-geretnya dengan apa? Dengan dosa masturbasi, dengan dosa onani. Itu yang dikerjakan oleh iblis. Kalau kita sudah terjebak oleh dosa itu, kita sudah terikat. Dosa-dosa itu, pornografi itu sangat menyiksa. Ya, setiap hari kita pasti akan merasa bersalah ketika kita sudah selesai menonton itu rasanya salah, merasa bersalah, merasa berdosa, terintimidasi terus sehingga membuat kita merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Itu. Kalau sudah terikat oleh pornografi, mulai lanjut, tidak cuma berhenti di nonton video guys, ya lebih lagi, ya jam terbangnya lebih tinggi lagi, mulailah coba-coba VCS, tahu? Ada yang tahu enggak? Tidak ada yang tahu? Oh tahu ya, nah, ya. Mulailah seperti itu. Itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Itu akan membuat kita setiap hari terintimidasi. Karena dosa pornografi, terikat itu. Tidak enak teman-teman. Kita tidak jadi bebas lagi. Masih dengan saya? Masih dengan saya? Ya, kemerdekaan itu harus diperjuangkan. Kalau kemerdekaan itu kita kalah untuk memperjuangkan, maka kita tidak lagi merdeka. Kita terintimidasi lagi oleh iblis, oleh dosa. Bisa tadi malam nonton video porno, terus hari ini bertugas di sini bisa? Bisa. Tetapi gimana rasanya guys? Terintimidasi. Ya, merasa tidak layak. Kita jadi tidak bebas, tidak leluasa untuk menyembah Tuhan. Kita jadi tidak peka dengar Tuhan. Karena kita terikat oleh dosa. Lagi dosa apa? Seks bebas. Ya, ini yang sangat bahaya sekali. Gaya pacaran yang melebihi batas kewajaran. Melebihi batas. Ya. Mas Sabti, pacarku aku ketemunya di gereja. Sama-sama Kristen, ya kan? Terus pastilah, wong kami sama-sama melayani, sama-sama rohani, pasti anti hawa nafsu, ya kan? Antilah sama yang gitu-gitu, siapa bilang? Kalau zaman dulu, ya pacaran, Mas Septi pegang tangan itu ndredeg. Takut ya orang yang lihat apa enggak ya. Mau nyebrang jalan itu loh, mau nyebrang jalan raya gitu ya. Mas Septi jalan enggak berani loh. Si cewek pegang tangan Mas Septi, ya. Waduh, rasanya kalau sekarang ya, cuma pegangan tangan. Rugi pacaran pegangan tangan tok. Amin. Malah mantok guys. Ya. Yang namanya anak muda itu pasti banyak penasarannya. Kalau enggak dicoba, enggak asik katanya. Masih dengan saya? Jangan berdoa semua atau ini masih khotbah. Ya. Lama-lama mulai pegang tangan, oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Semakin romantis Mas Septi. Oke. Pegangan tangan, ya kan?
Sudah mulai pegangan tangan. Kok neng sinetron ada rangkul-rangkulan ya? Coba rangkul itu pas duduk gitu ya. Duduk, yuk main di mana, nongkrong, duduk gitu ya. Kemudian mulailah kan pegangan tangan gitu ya. Pegang tangan, kemudian mulailah gini ya kan, rangkul. Pundaknya sama dilus-lus. Nyender, pingsan, nyender. Mulai dirangkul, mulai dipeluk. Wah, aman kok. Tidak ada yang terjadi apa-apa. Everything is okay. Rangkul. Mulai peluk, masih aman. Kalau tidak coba yang lain, pasti penasaran. Mulailah minta cium. Beb, cium beb. Beb cium. Jangan. Tidak boleh, katanya Mas Septi tidak boleh cium. Sini kening aja, kening. Kening aja, kening. Janganlah, jangan. Tidak enak lah nanti. Dosa nanti. Bablasan. Tidak apa-apa, cuma kening. Akhirnya dicoba. Mantuk. Dicoba pasti anak muda sekarang. Ya kan? Apalagi sekarang di film-film, di sinetron-sinetron. Alah, cium kening itu sudah biasa banget. Ya enggak? Cium kening lah. Oke, cium kening. Setelah cium kening, cium apa teman-teman? Cium apa? Yang jawab pengalaman. Apa? Mulai cik. Ya, cium di sini. Nah, ya. Akhirnya mulailah sampai di lips. Mulailah cium yang lain. Dari kepala, pundak, lutut, kaki. Semuanya dicoba. Awalnya enggak ada apa-apa. Enggak ada yang tahu kok. Ya kan? Aku kalau ciuman enggak di gereja, enggak ada yang tahu dong. Ya kan? Ciumannya mesti misalnya naik motor cari di tempat yang sepi. Cari yang gelap-gelap ya toh. It's time to kiss gitu ya. Itu yang terjadi sekarang. Ya, ada berapa banyak umur belasan tahun, 14, 15, 16 yang sudah hamil. Yang sudah hilang keperawanan, hilang keperjakaannya. Ya, karena ya itu. Iblis itu setiap hari, setiap detik mencoba untuk merampas kemerdekaan kita. Ya, akhirnya terikat. Nah, Mas Septi, aku sayang banget sama dia. Dia baik banget. Saat sedih, dia pasti ada yang pertama. Ya, saat aku kesusahan, dia yang selalu menyediakan pundaknya untuk aku bisa senderan. Ya kan? Dia yang sangat perhatian. Orang tua aku aja enggak perhatian, dia lebih perhatian nih. Dia sudah sayang. Pasti aku menikah sama dia lah, pastilah. Ya, tapi ya enggak ngicipi dulu kali. Ya kan? Enggak gitu. Tahu-tahu karena gaya pacarannya salah, tiba-tiba kita sudah ada di perut singa. Kita sudah ada, sudah terlanjur. Sudah terjadi. Sudah jatuh sangat dalam. Dosa membayang-bayangi, dosa mengintimidasi. Tidak enak hidup dalam bayang-bayang dosa. Pergaulan, dosa pergaulan apa tadi? Ada rokok, minuman keras, narkoba, obat-obatan. Ya, sekarang gampang sekali. Tidak tahu anak-anak remaja sekarang kok pinter-pinter ya. Bisa nge-fly pakai obat-obat yang harganya murah-murah itu. Ya, harga bahkan ada yang 1000-an. Nggak usah tanya carinya di mana Mas Septi, nggak usah. Ya, 1000-an itu bisa nge-fly guys. Ketika ada masalah, nggak ada yang peduli. Dibilangi temennya, rokok aja. Tadi minum aja ya Jo ya. Minum aja. Es teh jumbo. Dikasih alkohol Ikasari. Ya. Seperti itu.
kecenderungan anak muda adalah ikut-ikut tren. Setuju? Setuju enggak ikut tren? Zamannya sekarang ini ngetrennya Korea. Ya, bajunya yang mohon maaf ya. Ya, kalau kita gini sedikit sudah kelihatan ya ininya ikat pinggangnya. Ikat pinggangnya kelihatan ya, seperti itu ikut style. Terus kalau sekarang sudah enggak zamannya lagi ngerokok. Nah, kalau ngerokok tangannya bau gitu. Konangan bapaknya kok. Konangan orang tua ya kan. Sekarang pakainya apa? Cerutu bukan. Pakainya vape. Ya kan? Vape aja. Kalau berasap itu diasapkan ke bajunya jadi wangi ya kan. Gitu ya. Aman lah pasti. Ya, katanya dengan nge-vape itu semua masalah itu bisa hilang, bisa rileks, bisa konsentrasi kalau sedang mikir, ya. Kayak gitu. Misalnya teman-teman kantor nih yang sudah kerja, ini sangat biasa sekali kalau meeting dengan klien, ya harus ngentertain klien, ya Joy. Joy itu biasanya ngentertain ya, datang ke dokter bawa apa gitu ya. Tiba-tiba si dokter bilang gini, Joy, yuk ke sana yuk, ya kan? Nggak bisa nolak kan? Nah, hati-hati. Meeting dengan klien, ngajak minum, akhirnya ikut minum. Nggak apa-apa lah Mas Septi, cuma sedikit nih kliennya gitu. Penghasil yang terbanyak, ini income terbanyak, ini mosok saya diajak minum, nggak mau. Kalau nggak mau minum, kalau nggak mau ngerokok, ya dibully sama teman-teman. Pernah enggak? Ada enggak yang ditawari terus, Cak Reston rawani ngerokok. Pernah? Ya, enggak cuma cowok, cewek sekarang juga banyak. Ya. Kemarin kami berangkat ke Bandung ya, ada beberapa temen gitu ya. Sama Erven, sama Aaron, sama Jose gitu ya. Tiba-tiba kok Aaron itu mendekat, kemudian ya datang dari Jakarta, kemudian bawa inilah kalung, saya kira vape teman-teman. Ya, pas dibuka, wah fresh care. Fresh care guys. Ya, vape-nya tidak berasap katanya. Pakainya fresh care. Aman Ron. Ya. Seperti itu. Pilihan guys, ingat cara iblis itu sangat smooth, berawal dari coba-coba, tahu-tahu kita sudah jatuh sangat dalam. Kemudian dosa apa lagi? Kehidupan malam. Ayo teman-teman hati-hati, karena diajak teman, toh cuma sekali absen youth. Ya Sabtu enggak apa-apa lah, sekali-sekali absen. Diajak teman nih loh, sekali-sekali ya. Masih aman, enggak apa-apa lah. Buat pelayan Tuhan, absen sekali enggak apa-apa lah ya. Masih oke lah Mas Septi, izin sekali. Ya masih aman. Youth digantikan dengan hangout, youth digantikan dengan party-party ya, asik. Party-party ya, sekarang lagi usum party-party ya. Sweet 17 party. Ya, Sweet Duck party. Mak-mak party ya. Ya, semuanya diukur happy-happy itu dengan party. Party kebablasan akhirnya jatuh dalam dosa. Dosa apa lagi anak muda? Melawan orang tua. Ya, tidak terima dengan orang tua, tidak terima dengan keadaan orang tua, menyakiti hati orang tua. Seberapa banyak kita yang dengan omongan, dengan tindakan, kita tidak menyadari kalau kita sedang menyakiti orang tua kita. Ya. Tidak nurut, suka membantah. Sering tidak menyadari. Mengikuti tawaran-tawaran dunia. Masih dengan saya? Masih dengan saya? Tak sebutin nih semua dosa-dosa. Ya. Yang kerja, yang sudah kerja, ya biasa korupsi. Nyobalah sidik-sidik lah, 10.000. 10.000 pertama aman. Gitu. Naik 10%. Naik 10%. Naik lagi 10 kali lipat. Jadi 100.000. Wah lumayan 100.000. Bisa nonton di XX1 ya, bisa nonton berapa kali itu ya 100.000. Ngajak gebetan ya toh, ngajak gebetan hasil korupsi guys. Gebetannya pulang diajak makan mules-mules perutnya. Ya tapi itu yang terjadi
Ya, di sekitar kita akan terjadi banyak seperti itu. Ya. Harganya cuma 10.000, ya, di nota ditulis 25.000. Lumayan 15.000 guys. Ya, sego kucing dapat 4 bungkus ya kan. Lumayan ngurangi jajan makan. Ini sangat dekat dengan kita. Dan sering ditawarkan oleh iblis. Kalau kita berbuat dosa, sadar tidak sadar kita menjauhkan diri dari Tuhan. Ya, tidak kelihatan lagi nih Tuhan. Ya, kalau zaman dulu ketika kita pertama kali cinta mula-mula, ya aku dimenangkan oleh Tuhan, aku diselamatkan oleh Tuhan. Yang dilihat rencana Tuhan yang luar biasa. Yang dilihat visinya untuk kehidupannya yang dari Tuhan. Yang dilihat pelayanan, ya. Yang dilihat Alkitab. Yang dilihat setiap hari isinya worship. Wah, luar biasa. Tapi sekarang ketika kita sudah jatuh terlalu dalam dosa, itu semua hilang, ketutup. Sampai ndak mudeng ini, ndak tahu hari Sabtu ini aku mau ngapain ini bingung. Padahal kan hari Sabtu jam 6 jelas-jelas harus datang ke youth. Ya enggak? Sebenarnya otomatis itu kalau kita cinta sama Tuhan, kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita merasa orang-orang yang free, enggak ada alasan untuk tidak datang ibadah youth. Enggak ada alasan kita enggak menyembah Tuhan. Enggak ada alasan untuk kita merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Dosa-dosa itu semua akan membuat kita merasa tidak layak. Dosa-dosa itu semua membuat kita tidak bisa berdoa. Mau berdoa, ya kan? Biasanya jam 9 berdoa, tetapi jam 8 sudah melakukan dosa. Mau doa gini, tuh merasa tidak layak, aku sudah berdosa. Akhirnya tidak jadi doa. Akhirnya tidak jadi doa. Ketika kita berdosa, kita menjauhkan diri dari Tuhan. Ketika kita berdosa, kita akan malas ibadah, teman-teman. Kalau kita mulai menanyakan hari Sabtu, kita kok ibadah yut apa enggak, hati-hati. Jangan-jangan kita sudah mulai ada di dalam mulut singa. Gairah dalam melayaninya pudar. Aku ndak mau pelayanan sama itu, jangan sama itu. Aku ndak mau kalau yang main musik bukan itu, aku ndak mau, aku harus dengan itu. Mulai ketika di Jawa, Mas Septi, Christopher, aku 1 kali aja jadwalnya, gitu. Mulai banyak pertimbangan dan lain sebagainya. Gairah melayani hilang, terintimidasi. Semakin lama dosa akan menguasai kita lagi. Kita tidak jadi orang yang merdeka lagi. Kemerdekaan kita hilang. Karena dosa kita tidak bisa mendengar lagi suara Tuhan. Karena dosa kita semakin tidak bisa melihat rencana Tuhan di dalam hidupmu. Ya. Usia-usia usia-usia teman-teman ini adalah usia-usia yang paling baik untuk melihat rencana Tuhan. Jangan nunggu kepala 3, jangan nunggu kepala 4. Apalagi kepala 6 tadi. Waktu yang baik untuk mendapatkan rencana Tuhan di dalam hidupmu. Apa yang harus aku kerjakan Tuhan? Apa panggilan Tuhan untuk hidupku? Makanya kita harus hati-hati. Kita harus sadar betul dan sangat waspada supaya kita tidak menyerahkan kemerdekaan kita itu kepada iblis. Dosa yang kita lakukan akan menutupi, menghalangi kita untuk melihat rencana Tuhan. Kita sudah ditebus. Tapi karena kita masih melakukan dosa, tapi karena kita masih jatuh dalam dosa, semakin dalam, maka rencana Tuhan atas hidup kita jadi tidak terlihat. Mungkin saat saya sampaikan tadi beberapa macam dosa anak muda, mungkin Roh Kudus mulai berbicara kepada teman-teman. Mungkin Roh Kudus mulai mengingatkan. Mungkin Roh Kudus mulai berbicara di antara kita dan mengajak kita, ayo kembali.
Sebelum kamu terlalu jauh, ayo kembali. Ya, ayo kembali. Dan kalau itu kamu responi. Ya Roh Kudus, ya Tuhan, aku mau kembali. Bring me back. Bahwa aku kembali. Mungkin dalam hati kalian ada yang berteriak dan bertanya-tanya, ya Kak Septi, aku tuh pengen lepas. Kak Septi, aku tuh ingin tobat dari dosa ini loh, yang satu ini loh. Dari keterikatan dosaku ini loh, aku tuh pengen lepas Mas Septi. Itu dosa itu sudah mengganggu, sudah menguasai hidupku. Aku sudah capek, mungkin ada mikir gitu, aku sudah capek jatuh bangun. Jatuhnya 1 meter, bangunnya 70 cm. Jatuh lagi 1 meter, bangunnya cuma 50 cm. Jatuh bangun semakin dalam, aku sudah capek Mas Septi. Aku enggak bisa, aku pengen menyudahi dosa itu, yang satu itu. Tapi aku enggak mampu untuk lepas Mas Septi. Aku enggak bisa, susah Mas Septi. Sudah berusaha tapi jatuh lagi, sudah berusaha terus tapi tetap jatuh lagi. Kalau itu engkau, Roh Kudus punya rencana malam hari itu buat kau. Malam hari Roh Kudus tawarkan, yuk kembali. Yuk kembali. Yuk balik yuk. Yuk balik. Roh Kudus malam ini akan berikan kelepasan. Roh Kudus malam ini akan memampukan kita untuk lepas dari dosa-dosa kita. Segala keterikatan kita. 2 Korintus 3 ayat 16-17. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah itu selalu membawa kemerdekaan di dalam hidup. Apa yang tidak bisa dilepaskan oleh Roh Kudus? Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah? Saat Roh Kudus kembali menguasaimu, maka Dia akan memberikan kemerdekaan itu kembali. Kalau itu engkau, ya, ngaku sama Tuhan. Tuhan, aku berdosa, aku dosa ini Tuhan. Aku mau lepas dari dosa ini Tuhan. Aku mau stop Tuhan dari dosa ini. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Siapa malam hari ini yang mau berkomitmen, ya, bersama-sama berjuang untuk menyudahi dosa-dosamu. Malam hari ini Dia ada di tempat ini dengan segala kuasanya, dengan segala kasihnya. Dia rindu setiap kita yang sudah jatuh terlalu dalam. Ya, Tuhan rindu, yuk balik. Dia rindu angkat kita kembali. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Roh Kudus, hamba-Mu izinkan kerja malam hari ini.
menyelamatkan setiap hati yang terbelenggu, menyelamatkan setiap anak-anak muda yang terikat. Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Tuhan, untuk berbalik kepada Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kalau malam hari ini Roh Kudus ngomong kepada kamu, responi. Kalau ajakan itu kuat kepadamu untuk kembali kepada Tuhan, responi. Karena Dia akan sanggup melepaskan engkau. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya, kita sama-sama bagi berdiri. Bukan dengan barang fana. Terima kasih Tuhan. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Yes Lord. Diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup
sia-sia dan tak berarti lagi. hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Roh Kudus menunggu waktu malam seperti ini, di mana banyak hati anak muda yang berbalik kepada Tuhan. Malam hari ini siapapun engkau, dimanapun engkau berada saat ini, kalau itu engkau yang mau kembali kepada Tuhan, Tuhan aku mau berbalik kepadamu Tuhan. Tuhan aku sudah cukup Tuhan untuk melakukan banyak dosa. Kalau itu engkau, dimanapun engkau berada, boleh angkat tanganmu. Tidak ada yang toleh kanan, toleh kiri. Malam hari ini, engkau dengan Roh Kudus. Roh Kudus, engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Ini setiap kami yang rindu untuk kembali kepadamu ya Tuhan, Roh Kudus. Bahwa kami kembali kepadamu Roh Kudus. Rasakan Dia yang penuh kasih. Sekalipun dosamu merah seperti grimisi, merah seperti kain kesumba, Dia yang sudah mengampunimu, Dia yang sudah mengampunimu, akan diubah menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Yang Dia rindukan adalah kembalinya engkau kepada Dia. Kalau engkau hari ini sedang terikat, kalau saat ini engkau kecanduan, kalau saat ini engkau susah untuk lepas, aku sudah berusaha, aku sudah berjuang, aku tapi tidak mampu. Mungkin kau terikat dengan pornografi, mungkin kau terikat dengan kemarahan, mungkin engkau terikat dengan kepahitan. Malam hari ini aku patahkan dalam nama Yesus. Segala keterikatan lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Segala belenggu dosa, pornografi, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dibebaskan, engkau dimenangkan kembali, engkau dimerdekakan kembali. Penuh dengan Roh Kudus, terima kebebasan. Roh-roh depresi, roh-roh yang menyiksa diri, roh-roh yang ingin bunuh diri, roh-roh kepahitan, malam hari ini aku ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak muda di tempat ini lepas. Inara lapasya karena Yesus. Malam ini kalau itu engkau, yang rindu benar-benar pengen lepas,
Kalau Roh Kudus menggerakkan engkau halus lepas. Dan itu engkau menyadarinya. Dan engkau rindu benar-benar pengen lepas. Karena sudah terikat sangat lama dan tidak bisa lepas. Sudah jatuh terlalu dalam dan kamu kepengen lepas tapi tidak kuasa untuk lepas. Kau boleh maju ke depan. Tidak ada yang tengok kanan, tengok kiri. Kalau itu engkau maju ke depan, engkau pengen lepas. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan semuanya sia-sia dan tak berarti hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Penuh dengan Roh Kudus malam hari ini dalam nama Yesus. Ya rara batash, kana rara rara batash, kana rara rara batash. Nara bata kana rara batash, kana rara bata kana rara batash, kana rara batash, kana rara batash. Inaya rara bata kana rara batash, kana rara batash. Ini waktumu kembali kepada Tuhan. Ini waktumu kembali kepada Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tidak perlu takut kembali ke Tuhan. Pandang hina hati yang hancur. Tidak ada yang terlalu kotor buat Tuhan.
kepadamu ya Tuhan. Pulihkanku. Betapa besar mendangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati. Biar Roh Kudus masih menunggumu malam ini. Ku bertanya, karena Dia tidak mau kita terlalu jauh. Karena Dia tidak mau kita terlalu dalam jatuh. Ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Setiap hati yang kering karena sudah terlalu jauh dari Engkau Tuhan, penuhi kembali Roh Kudus. Penuhi kembali Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang tersembunyi buat Roh Kudus malam hari ini. Dia tahu semua tentang hidupmu. Dia menunggu engkau. Menunggu engkau bilang, aku mau kembali Roh Kudus. Aku mau kembali Tuhan. Aku mau balik Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu. Roh Kudus tahu isi hatimu, kerinduanmu. Sakit hati, kepahitan malam hari ini aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lihat Roh Kudus begitu mengasihimu. Roh Kudus mengasihimu, guys.
Roh Kudus memberi kebebasan malam hari ini. Roh Kudus memberi pelepasan malam hari ini. Dalam nama Yesus. Malam hari ini kau tinggal ngomong, ya Tuhan aku berdosa. Ya Tuhan aku terikat dengan ini Tuhan. Aku berdosa Tuhan. Dan kau tinggal ngomong, malam hari ini aku pengen kembali. Bahwa kami kembali kepadamu Tuhan. Jamah Tuhan selesaikan Tuhan malam hari ini. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima darah Tuhan lebih dari cukup untuk mengampuni dosamu. Jangan takut untuk kembali kepada Dia. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Apa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Pengampunannya Kau beri, pengampunannya Kau beri, pulihkanku. Malam hari Roh Kudus memenuhimu. Roh Kudus menguasaimu. Roh Kudus membebaskanmu. Roh Kudus melepaskanmu. Roh Kudus memerdekakanmu. Tidak ada lagi roh-roh depresi. Tidak ada lagi roh-roh kekecewaan. Tidak ada lagi roh-roh yang menyiksa diri. Tidak ada lagi roh-roh yang ingin bunuh diri. Tidak ada lagi kepahitan hati. Malam hari ini setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan, Roh Kudus mengalami kebebasan, mendapatkan kemerdekaannya kembali. Kami hidup sesuai dengan rencana-Mu. Kami bisa melihat rencana-Mu Tuhan untuk setiap kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami mau kembali menjadi orang-orang yang bebas. Kami mau kembali menjadi orang-orang yang ngerti rencana-Mu Tuhan. Kami mau jaga kekudusan. Kami mau jaga hati kami. Supaya kami terus menjadi orang-orang yang merdeka. Penuh dengan pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan Roh Kudus bakar setiap kami, anak-anak youth di tempat ini. Pakai setiap kami yang mau Engkau pakai Tuhan Roh Kudus. Untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terus Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Dari tempat ini, akan ada banyak anak-anak muda yang bisa ngerti rencana-Mu Tuhan. Yang akan Engkau pakai secara luar biasa Tuhan. Untuk menggenapi rencana-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita pulang dengan berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pekerjaan. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang, pulanglah ke rumah masing-masing dengan bawa berkat dan kasih Tuhan yang terbaik. Terpujilah nama Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. God bless you. Dinyatakan
pendengar, Sabtu depan kita akan ada lomba 17 Agustus di sini jam 3:30. Oke, jam 3:30. Jangan lupa datang ya. Oke. Dress code-nya apa? Dress code. Dress code-nya apa Jose? Loh, merah putih. Merah, putih ya nggak apa-apa wis. Janganlah. Oh iya berarti merah. Oke, gitu aja. Makasih. God bless you. Happy Saturday.